Gak mau terlalu gegabah. Mr. Five belum tertumbangkan juga. Damage yang masuk ke area Red Face. Tapi Red Face akan dipuskan. Tapi no, Red Face menggunakan lane sebelah kanan. Tidak sama sekali membuahkan hasil. Dan Red Face masih bertahan untuk tembakan. Namun tidak bisa dia lawan. DBS dari seorang Mr. Five. Vintorious kan tembakan dari seorang Zuxi untuk di take down saja. Tapi hanya half HP yang didapatkan Zuxi. Belum tertumbangkan juga Vintorious kali ini. Bahkan Lynx harus tertunduk lesu 2 melawan 4 harusnya. Karena Vintorious akan diselamatkan oleh pemain-pemain. Tapi di sisi lain, oh no, Bigetron dengan RRQ saling berperang dan RRQ rata kah? Oh, belum sepertinya Windy, belum rata RRQ, masih ada 2 player lagi, Asa dan juga No Mercy akan komit. Area dalam tentunya 2 pemain ter-take down, ada Genfos dan juga Satarles. Boycil melontarkan need sepertinya ke area luar, Asa mendapatkan berapa damage dan Asa di jump shot dengan menggunakan DBS-nya. Dari area jauh No Mercy memberikan tembakan, menggunakan Vector kali ini. Tapi No Mercy akan menghadapi 2 pemain yang masih aktif, akan di-finishkan sepertinya belum. Berikan tembakan terus dan No Mercy tertake low edge kali ini. Dia memutuskan untuk langsung finish seorang Satarles. 3 player yang masih aktif. Sayang banget Satarles lagi apes Windy. Kalau dia nggak ada di ruangan tersebut dia akan selamat. Tapi di sisi lain ternyata Geek akan berikan happy birthday dengan seorang putra Rael. Akan turun dia sepertinya, akan vaulting sepertinya, namun ada backup dari area jauh. Betul, dari area kejauhan pun nampaknya kali ini semakin didekati juga untuk jarak langkah kakinya oleh tim Geek Fam Malaysia dan Putra Azrael kali ini. Coba untuk bisa healing lagi, menahan langkah kakinya di lantai 2 tapi terbakar sudah area tangganya, bahkan Privé pun dilakukan dan kali ini FPP Gaming Mode dilakukan kembali oleh seorang Putra Azrael mendapatkan kembali lane pick-nya dan akhirnya 3 melawan 1, Putra pun tumbang dan hanya menyisakan the last man standing-nya untuk tim Secret dan ini membuat tim Secret kembali kesulitan untuk melangkai kaki mereka di Miramar. Tim Secret makin terpuruk Windy, namun yang nggak diharapin ada lagi ya Bigetron ketemu sama Alter Ego kali ini. Tadi ketemunya sama RRQ, Bigetron tersisa tinggal 3 player. Di sisi lain Octa take down dengan mini seorang Morman. Entah di mana keberadaannya, ternyata di sebelah kanan dari Rosemary. Kan berusaha, kendaraan belum terpecahkan, Soas lah yang menjadi satu juru kunci di area belakang untuk terus nge-press ke area player-player dari tim Baonam. Tapi Force memenangkan fight kali ini. Dan sepertinya sih nggak Porsche yang menangin ya. Backup dari Soas di belakang sih yang betul-betul mahal kali ini Windy. Porsche akan maju sepertinya mencari seorang Chopper. Chopper terkena damage half HP dia dapatkan. Dan Chopper ter-take down juga oleh DBS seorang Porsche. Last player standing kali ini dicari. Nggak bisa kemana-mana Megamind. Pulang juga ke area lobby. Baonam United. Tuh mengerikan kali ini Windy. Nggak ada obat. Wow, ini GG banget sih dari tim Baonam United. Bahkan Xerxia dibuat tidak berdaya, dibuat tidak menambah poin mereka lagi untuk di game yang kelima. Dan kali ini Baonam United kelar fight tim Xerxia, datang juga untuk kontender barunya dari area sana. Dan tim Geek Fam Malaysia pun memberikan tembakan kembali. Dan Misery, Zuxi masih bertahan juga mereka semaksimal mungkin mengamankan area keempat mereka. Tapi di bagian area luar sana lane pick pun dilakukan. Tapi shooting out juga belum dilakukan dari seorang Sonic C6. Hanya mengintai, hanya mengamati. Tapi hati-hati Zuxi di area atapnya. Di rooftop ternyata Yudu Alliance Keluk melihat pergerakan dari player-player tim Geek Fam. Kanannya, sebelah kiri juga dan bahkan di bagian sebelah lainnya dari Miramar. Ada Alter Ego yang sedang ingin berotasi, tapi kalau misalkan Alter Ego pun itu vehicle-nya nabrak yang membuat kerugian dan akhirnya Yoru mendapatkan satu area free shot-nya untuk menumbangkan kembali seorang Potato. Tinggal hanya menyisakan Rosemary berjuang sendirian untuk tim Alter Ego. Baru tadi kan Windy ya, karena memang posisi Potato itu udah sangat gak enak. Betul-betul tidak enak sekali karena Yoru di bawah, di atas ada Boboho. Posisi yang terkunci dari segala arah. Mau nggak mau Yoru kalau ingin mendapatkan Potato harus meledakkan vehicle-nya. Karena kalau terlalu berlama-lama seperti ini akan bisa di-steal oleh lawan yang tiba-tiba datang ke area dari Alter Ego. Akan diselamatkan Potato seperti dibiarkan bleeding out aja dan Rosemary akan melakukan healing sepertinya dengan HP bar yang tidak optimal lagi. Dia akan berdiam diri. Berikan tembakan. Alter Ego hati-hati. Datang saja Cleon gak bisa selamat. Akan mereka push ke area atas tapi ada Yoru di sana. Yoru akan memberikan tracking tapi sayang sekali Rosemary dan Alpha jadi
Mana bahaya untuk Marv GPX, tinggal 2 player yang aktif di area high ground Windy. Wait, itu tuh kayak desperate move gak sih dari Iya. Alter Ego kan? Tapi ternyata mereka bisa bounce back, mereka bisa mengcounter kembali pergerakan setup dari tim MRPX dan bahkan untuk 2 anggota lainnya. Boboho dan benernya tidak menguntungkan untuk masing-masing tim. Betul Windy, sama-sama tinggal 2 player. Parajin dipulangkan oleh Playzone karena memang bukan Rocky yang men-take down dia tadi. Rocky berusaha untuk steal dari Blue Zone. Tapi pada akhirnya Rocky nggak bisa untuk dapetin Parajin. Karena Chua Gaming House, karena Chua GH. Cua GH. harus men-take down Rocky. Jadi bakal reset terlebih dahulu untuk Marv GPX sendiri. Alter Ego juga bakal reset dengan sisa 2 player mereka yang ada. Lalu sisa tim Baunam dan juga Geek. Serta DBD masih utuh dengan 4 player mereka. Betul, ini tinggal DBD sama tim Geek sama BN United yang masih utuh prima dengan 4 anggota aktif mereka. Dan dari POV-nya Break, mereka punya high ground, mereka punya advantage, mereka punya area center zone juga. Dan melakukan pengintaian juga, melakukan stake out ke area tim Persija EVOS. Masuk 1 kekeran, masuk 2 kekeran, tapi belum sampai dilayangkan peluru-peluru mereka. Tapi malah peluru Force lebih on point lagi, mendapatkan 1 knockdown ke player tim Judo Alliance. Itu dia ya. Itu dia ya Windy. Dan Chua akan menjadi 1 player yang akan bertahan tentunya. Zexi diledakkan vehicle-nya oleh player Alter Ego. Di sisi lain ternyata Geek dan Baunam akhirnya pecah fight mereka berdua kali ini. Sedari tadi hanya lihat-lihatan saja, tidak ada inisiasi yang dilakukan, tapi ternyata ada fight yang pecah kali ini. Namun Judo Alliance datang tiba-tiba ke area teritorial dari tim Geek Malaysia. Sama-sama satu rumpun, tapi apa yang terjadi karena ini profesional, mereka harus menghadapi ini. Dan Bika men-take down 1 pemain dari Judo Alliance, seorang Olio. Nade-nya akan dilontarkan tapi tidak on point sama sekali. Kelung pun tertumbangkan dari Baunam yang datang mengganggu party dari Judo Alliance dan juga Geek Malaysia. Baunam betul-betul tim yang tahu timing, dan di sisi lain ternyata Fastland fight dengan lawan mereka terbakar 1 playernya. Apa yang terjadi? Geek Malaysia akan bergerak ke area depan dengan 4 player mereka yang masih utuh. Yes, bentar tadi tim Fastland, mereka fight kembali dengan tim The Xavier yang dipulangkan. Ternyata fight tersebut dimenangkan oleh anak-anak dari player tim Fastland. Tinggal seorang Aubstyle dari tim Infinity yang bertahan di balik 1 area tangki di belakang sana. Dan mereka masih aman banget, mereka belum bergerak juga, tapi kayaknya zona mau nggak mau pun akan memaksa mereka untuk keluar dari kota aman mereka. Dan pada waktu vehicle pun terdengar, banyak yang bergerak, banyak yang rotasi, dan dari seorang Dambrut kali ini coba untuk mengincar kembali, tapi close combat pun terjadi. Dan akhirnya void tersebut Alpha 7 mendapatkan untuk anggota terakhir dari tim Secret. Yes, Alpha 7 lagi menambahkan pundi-pundi eliminasi untuk tim Alter Ego. Sejauh ini 4 eliminasi sudah dikumpulkan oleh tim Alter Ego, dan Aubstyle akan bermain dengan lebih perlahan lagi di balik barrel yang tersedia di area gudang. Dikuasai oleh para player Face Clan. Dia tahu ini zona, dia nggak akan terburu-buru, biarin Face Clan fight dulu dengan orang. Ketika udah tahu kepencangan yang didapatkan oleh Face Clan, Aubstyle akan keluar untuk menculik, menarik kaki 1 persatu player dari Face Clan. Betul, berarti hanya tinggal waktu yang nantinya akan berbicara, akan membuktikan bagaimana kesiapan dari masing-masing tim. Tapi kesiapan granat pun matang. Datang dari area sisi seorang Soas, BN United mendobrak masuk ke area tim Alter Ego. Alpha 7 tumbang, tinggal hanya tersisa Rosemary yang ada di bagian belakang. Nampaknya dari seorang Alpha pun akan mundur ke Blue Zone, yang membuat poin tersebut pun masuk ke dalam area tim Baunam United, tapi masuk ke area yang forbidden banget, yang membuat Aumsal kali ini mendobrak, membuka tembakannya kembali, dapatkan sebuah knockdown, dan akhirnya di seorang Aumsal dibalaskan bahkan 2 player down. Aumsal tinggal melawan yang terakhir, Ongen Zenz kali ini masuk menggunakan MG3. Lihat ini dia dari seorang Aumsal versus Onzen. Kira-kira siapa yang akan menangkan fight, dan akhirnya dari seorang Onzen jam sudah lakukan, dan akhirnya Chikan ataupun menangkan fightnya oleh seorang player tim Fast Clan. Wah, pinter banget loh Aumstyle gocek-gocek seorang Onzen yang pada akhirnya Onzen tinggal sendirian, Windy. Itu yang kita bahas tadi, Aumstyle bersabar menunggu momentum untuk mendapatkan Fast Clan, tapi di sini kali ini ada yang mendapatkan momentum, yaitu tim Geek Malaysia bertemu dengan DBD. Di sisi lain, lagi-lagi mereka bertemu dengan tim serumpun yang tadi mereka bertemu dengan Judo Alliance, kali ini mereka bertemu dengan DBD. Oh no, Nate-nya cukup on point, membuat Mika terlihat low kali ini. Tidak sempat untuk melakukan healing sepertinya, tapi Aizen nggak berhasil kabur, dan Mika dengan 7 eliminasi membuat
cukup kuat para player-player dari tim Geek Fam. Kali ini Boychill harus berhati-hati. Ada satu obstacle menghalangi mereka dan Baunam dikempur habis-habisan. Push dilakukan oleh seorang player yaitu Genfos, tapi Genfos masih berpikir cukup tenang. Dia nggak mau terlalu buru-buru, namun hati-hati Boychill. Ini terlalu berbahaya untuk membelakangi para pemain dari Baunam United. Betul, zona pun menyulitkan mereka. Mereka harus fight dengan tim Baunam United. Mereka pun juga harus maju lagi menghindari area blue zone. Mungkin udah mulai sakit banget karena zona yang ketujuh bukanlah blue zone yang bisa lagi kita TB, dan bahkan itu vehicle-nya agak sulit untuk dimainkan kembali seorang Boychill. Dan untungnya masih banyak banget untuk cadangan backup lagi untuk resource dari tim Bigetron RV. Dan mereka punya compound, tapi compound ini pun tidak masuk untuk zona selanjutnya. Dan dari MRPX, Rocky Bob Tentu sangat diperlukan peluru untuk terus menggempur keadaan lawan. Tapi ada net yang datang, Windy ke area seorang Rocky. Tidak sama sekali menumbangkan Rocky, hanya menyicil sedikit damage yang kita harapkan sih. Morgapex bisa ganggu Geek. Geek tertumbangkan gitu kan. Jadi membuat perjalanan tim-tim lainnya cukup aman. Karena sejauh ini hanya Geek yang masih utuh dengan kuantitas 4 player Windy. Dan betul yang Windy bilang, oh no untuk Rocky. Ya betul, itu needs-nya di seorang Audrey on point banget. Tapi kita juga tidak melupakan Onzens, pejuang warrior terakhir. Dan akhirnya Onzens pun harus takluk di tangan dari tim Geek Fam Malaysia. Dan ini top 3 tersisa. Kita pantau kembali Boychill, Bigetron RV masih ada. Dan tinggal mereka bisa menaklukkan lawan mereka untuk tim Geek Fam Malaysia. Mengingat dari Geek Fam Malaysia punya 3. Tapi Genfos kali ini memberikan gertakan baru juga untuk menembakkan kembali peluru-peluru tajamnya yang diarahkan ke tim Geek. Tapi Geek melawan 2 Indonesia, MRPX dan juga Bigetron RV. Dan akhirnya kali ini pakai Boboho pun rata dipulangkan dari Geek Fam Malaysia. Tinggal 2 tersisa, Geek versus Bigetron RV. Lawan bawah itu dapat 1 Boychill. Sisa tinggal Mika dan juga Sonic dari area belakang. Mika masih ingin kokang mid. Berikan tembakan terus Boychill. Hati-hati Boychill, jangan terlalu berlama-lama di area ini karena nade dari seorang Mika akan berbahaya sekali. Boychill apakah dia punya? Dia nggak punya sama sekali utility untuk berikan damage Windy. Sonic akan terus backup. Mika ter-take down. 1 player lagi. Sonic akan dimajuin saja dan tiba datangnya seorang Genfos. Backupnya sangat baik. Ingin berikan tembakan Sonic akan men-take down player-player dari tim Bigetron Red Village, tapi sepertinya tidak bisa karena 3 pemain dari Bigetron sudah cukup pede untuk maju ke area depan. Nate belum dilontarkan sama sekali, entah punya atau tidak ini tidak tahu, tapi yang pasti Sonic udah WSP dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Village. Wow, 2 kali winner chicken dinner dipersembahkan oleh Bigetron RV untuk di hari yang ketiga pada